Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu teori stilistika dan kaitan puisi hitam kelam karya Evita dengan teori stilistika. Mari kita simak bersama-sama. Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Ulasan tentang ilmu gaya bahasa merupakan salah satu dalam gaya bahasa lisan. Namun, stilistika lebih berfokus pada ulasan gaya bahasa pada sebuah karya sastra. Stilistika berfungsi untuk memahami seseorang pujangga mengapa mengungkapkan bahasa atau kata tertentu pada karyanya. Contohnya adalah pada saat kita mengkomparasi antara gaya bahasa seseorang penyair satu dengan penyair yang lain. Selanjutnya masuk ke stilistika menurut para ahlinya. Yang pertama ada Panuti Suciman. Stilistika adalah ilmu yang membahas tentang cara mengulas bagaimana penyair atau pujangga membangun karya sastra dengan menggunakan elemen yang sesuai dengan aturan dalam bahasa. Yang kedua adalah menurut Ratna tahun 2009. Stilistika adalah ilmu yang berhubungan dengan gaya bahasa. Ini merupakan cara melihat bagaimana pujangga atau penyair memanfaatkan bahasa sehingga dapat menyebabkan suatu hal yang berkaitan dengan faktor-faktor keindahan. Yang ketiga adalah menurut Theo dalam Vandani tahun 2000, stilistika adalah instrumen yang digunakan pujangga agar bisa memperoleh suatu misi yang berkaitan dengan bahasa untuk memperoleh keindahan. Ini berarti berhubungan dengan cara pujangga yang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengetahuannya pada sebuah karya dengan ciri khasnya. Keempat adalah menurut Verdok pada tahun 2002. Pada sudut pandang Verdok, stilistika adalah ilmu mengenai gaya untuk penjabaran manifestasi pada khas dari suatu bahasa untuk menggambarkan tujuan dan akibat tertentu. Selanjutnya masuk ke dalam aspek-aspek dalam kajian karya sastra. Yang pertama itu ada gaya bunyi atau fonem. Gaya bunyi meliputi penggunaan bunyi-bunyi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis. Gaya bunyi berupa gaya ulangan bunyi seperti asonasi, ilustrasi, persajakan. Di persajakan ada sajak awal, sajak akhir, sajak dalam, dan sajak tengah. Kombinasi pola-pola bunyi itu membuat sajak menjadi merdu. Kombinasi bunyi yang merdu itu menimbulkan bunyi musik yang merdu dalam karya sastra puisi pada khususnya. Kedua ada gaya kata atau diksi. Diksi merupakan pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karangan mengarang. Menurut Kri Dalaksana pada tahun 1988, dapat pula dikatakan bahwa diksi adalah penentuan kata-kata seseorang pengarang untuk mengungkapkan gagasannya. Yang ketiga ada gaya kalimat atau sintaksis. Unsur ketiga yang membentuk wujud verbal karya sastra dan menentukan gaya pengarang adalah kalimat, yakni cara pengarang menyusun kalimat-kalimat dalam sastranya. Yang termasuk dalam gaya kalimat adalah penggunaan sarana retorika seperti kalimat klimaks, kalimat antiklimaks, perioksio, hiperbola, dan antitesis. Yang keempat ada gaya wacana. Wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatikal menurut Kri Dalaksana pada tahun 1988. Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Termasuk dalam gaya wacana sastra adalah wacana dengan pemanfaatan sarana retorika seperti repetisi, paralelisme, klimaks, antiklimaks, dan hiperbola, serta gaya wacana campur, kode, dan alikode menurut Pradopol pada tahun 2004. Yang kelima adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan retorika sastra yang sangat dominan. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan pengungkapan gagasan secara kias yang menyaran pada makna literal atau literal meaning. Yang keenam adalah citraan.
Kata citraan berasal dari bahasa Latin yaitu imago atau image dengan bentuk verbanya imagery atau to imitate. Citraan merupakan kumpulan citra yang digunakan untuk melukiskan objek dan kualitas tanggapan indera yang digunakan dalam karya sastra baik dengan deskripsi secara harafiah maupun secara kias. Menurut Abrams dalam Al-Ma'ruf pada tahun 2009. Nah, setelah mengenal apa itu teori stilistika, sekarang mari kita membahas teori stilistika dalam puisi hitam kelam karya Evita. Teori stilistika yang saya dapatkan dari puisi hitam kelam karya Evita, yang pertama itu ada citraan. Pada baris kedua puisi yaitu membuat kelabu pandangan sang raja alam. Kata pandangan itu termasuk ke dalam citraan visual yaitu penglihatan. Selanjutnya ada pada baris keempat, yaitu hujan bernyanyi kegirangan. Dalam kata dari bernyanyi dapat dirasakan oleh indera pendengaran dan termasuk ke dalam citraan pendengaran. Yang kedua, saya mendapatkan yaitu rima. Layaknya jalan kehidupan, banyak mendatang cobaan dan rintangan. Itu pula yang menguatkan. Bagian tersebut termasuk ke dalam rima terus atau teratur, karena memiliki akhiran an pada setiap kalimat. Sekian dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan pada teori stilistika yang saya sampaikan atau kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.